Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi. Dengan Prodi Ekonomi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan kapasitas guna menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Ibu Mustika SEMM. Dalam penyusunan materi ini disusun oleh kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Jasmine Oktorevani-Gulo, Sawitni Hersada Bahar, Jepri Ardiansah, Isti Lia Rohani, Lisa Susanti. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan materi. Apa itu kapasitas? Kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau volume pemrosesan throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam produksi dan manajemen operasi terdapat 3 tipe kapasitas, yaitu 1. Potensial capacity. Kapasitas yang dapat dibentuk untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Ini merupakan inti dari keputusan jangka panjang yang tidak akan terpengaruh oleh manajemen produksi per hari. 2. Immediate capacity. Jumlah dari kapasitas produksi yang dapat dibentuk menjadi tersedia dalam jangka waktu yang singkat. Ini merupakan kapasitas maksimum dari kapasitas potensial diasumsikan digunakan secara produktif. 3. Effective capacity merupakan suatu konsep penting. Tidak seluruh kapasitas produksi sesungguhnya dapat digunakan atau terbuang. Ini merupakan hal penting untuk seorang manajer produksi untuk apakah kapasitas sesungguhnya dapat tercapai. Perencanaan kapasitas adalah proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Tujuan perencanaan kapasitas adalah pencapaian tingkat utilitas yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu, yaitu short term, medium term, long term. 1. Kapasitas jangka pendek, kurang dari 3 bulan. Perencanaan kapasitas jangka pendek, kurang dari 3 bulan. Ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyelesaian untuk menghapus variansi antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Keputusan perencanaan mencakup alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, penggantian routing produksi. 2. Kapasitas jangka menengah 3-18 bulan. Perencanaan kapasitas jangka menengah intermediate range atau rencana-rencana bulanan. Dalam hal ini, kapasitas juga bervariasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan bukan utama. 3. Kapasitas jangka panjang lebih dari 1 tahun. Perencanaan kapasitas jangka panjang long time. Dalam hal ini di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikan seperti bangunan, peralatan atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Ada 2 macam pengukuran perencanaan kapasitas, yaitu 1. Utilitas adalah presentasi kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. 2. Efisiensi adalah presentasi kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Rumus: utilitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Pertimbangan kapasitas. 1. Meramalkan tingkat permintaan secara akurat. Peramal yang akurat adalah puncak dari peramalan kapasitas.
Apapun jenis produk barunya, prospek dan life cycle produk yang sudah ada harus ditentukan. Manajemen harus mengetahui produk yang akan ditambah dan produk yang akan dikurangi sebagai volume yang diinginkan. 2. Memahami tingkat teknologi dan kapasitas. Jumlah alternatif pada saat awal mungkin besar, tetapi begitu volume produksi ditentukan, keputusan teknologi juga ditentukan oleh analisis biaya, sumber daya yang digunakan, kualitas dan kehandalan. Review seperti ini biasanya mengurangi alternatif teknologi yang ada menjadi lebih sedikit. Teknologi dapat menentukan kenaikan kapasitas. Manajer operasi memegang tanggung jawab atas teknologi dan peningkatan kapasitas. 3. Meningkatkan tingkat level operasi optimum. Menentukan teknologi dan kapasitas seringkali menentukan ukuran optimal fasilitas. Kebanyakan bisnis memiliki ukuran optimal. Paling tidak ditemukan satu model bisnis baru. 4. Membangun untuk perubahan. Dalam dunia yang cepat berubah, perubahan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, manajer operasi membuat fleksibilitas dalam peralatan dan fasilitas. Mereka mengevaluasi sensitivitas keputusan dengan menguji beberapa proyeksi pendapatan pada kedua sisi bagian atas maupun bagian bawah risiko. Bangunan dan peralatan dapat didesain untuk mengakomodasi perubahan produk barunya, bauran produk dan proses di masa yang akan datang. Alih-alih mengelola kapasitas secara strategis, manajer dapat mengelola permintaan secara taktis. Ada 3 strategi perencanaan kapasitas, yaitu 1. Capacity-led strategi, yaitu kapasitas berada di depan permintaan. Strategi ini cocok untuk pasar yang ada berkembang saat ini. Kedua, capacity-led strategi, yaitu kapasitas berada di bawah permintaan. Strategi ini berpeluang untuk mengalami kerugian. 3. Average-led strategi, yaitu kapasitas berada sejajar dengan permintaan, di mana kapasitas yang ada jumlahnya yang tersedia hanya sebanyak permintaan yang ada. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pemaparan materi. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mustika atas bimbingannya dalam mata kuliah manajemen operasi. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.